Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah salat maghrib Masjid Nurul Huda yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmatnya yang sangat banyak kepada kita. Dua macam nikmat yang manusia itu menurut Nabi sangat sulit untuk bisa mensyukurinya, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Alhamdulillah, Allah memberikan kedua macam nikmat itu kepada kita, dan kita juga ditolong oleh Allah untuk bisa mensyukurinya. Antara lain, nikmat itu kita manfaatkan untuk hadir ke masjid ini untuk mengikuti sholat berjamaah dan ikut kajian-kajian yang diadakan di masjid ini. Semoga Allah terus menolong kita agar kita menjadi hambanya yang istiqomah taat kepadanya hingga kelak kita dicabut nyawa. Semoga dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, hakul muslimi alal muslimi sittan. Artinya, hak seorang muslim terhadap muslim lainnya ada 6 perkara. Qila ma hunna ya Rasulullah. Lalu para sahabat bertanya kepada Nabi, apa yang 6 perkara itu ya Rasulullah? Maka Nabi menjelaskan ke-6 perkara itu. Saya sebutkan salah satunya saja yang kita bahas pada kesempatan malam ini, yaitu wa idza marida fa'udhu. Bila dia sakit, kunjungilah dia. Jadi kalau ada saudara kita sesama muslim itu sakit, maka beliau itu, si sakit itu punya hak untuk kita kunjungi. Atau bisa dibalik bahwa orang yang sehat itu punya kewajiban agar mengunjungi orang yang sakit. Maka ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, nanti kalau ya mudah-mudahan tidak ada yang sakit, ya mudah-mudahan tidak ada yang sakit, sehat semua. Para jamaah sehat semua. Tapi andaikan ada yang sakit, maka kita yang berkunjung ke rumah beliau itu mengingat hadis ini, yaitu melaksanakan hadis ini, maka kita akan mendapat pahala yang baik dari Allah. Juga untuk memotivasi kita agar kita itu membiasakan diri mengunjungi saudara kita yang sakit, saudara sama muslim yang sakit. Ini saya sampaikan terjemah hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi bersabda, pada hari kiamat kelak Allah akan memanggil manusia. Allah akan memanggil manusia, dan Allah bertanya kepada manusia di situ. Jadi di padang mahsyar itu Allah akan bertanya kepada manusia yang hadir di saat itu. Pertanyaan Allah adalah, wahai anak Adam, aku sakit,
Aku di sini Allah, karena yang berfirman itu Allah ya. Yang berfirman Allah, aku sakit. Kenapa kamu tidak menjengukku? Gitu. Jadi Allah bertanya seperti itu nanti di padang mahsyar. Wahai anak Adam, aku sakit, kata Allah. Kenapa kamu tidak menjengukku? Gitu. Lalu kita saat itu yang ditanya oleh Allah itu, kita menjawab ya, wahai Allah, bagaimana mungkin saya menjengukmu padahal engkau Tuhan semesta alam. Jadi seolah-olah kita itu membantah kepada Allah atau menjawab atau memberi argumen kepada Allah. Ya Allah itu loh, Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Allah itu tidak pernah sakit. Bagaimana mungkin aku menjengukmu dikala engkau sakit? Maka Allah berfirman, apakah engkau tidak tahu bahwa si fulan hambaku sedang sakit, maka engkau tidak menjenguknya ya. Seandainya engkau menjenguknya, maka engkau akan mendapatiku ada di situ. Jadi ini hadis ini menunjukkan kalau kita menjenguk orang yang sedang sakit itu seolah-olah kita bertemu Allah di sana. Jadi menurut Allah itu Allah ada hadir, ada di situ ya. Maka seolah-olah Allah yang sakit menurut Allah di hadis ini, dan kita menjenguk Allah yang sedang sakit. Padahal Allah tidak pernah sakit. Cuman apa? Kita ditanya seperti itu besok di akhirat. Maka ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita biasakan diri untuk selalu menjenguk saudara kita muslim yang sedang sakit. Alhamdulillah di Masjid Nurul Huda ini ada tradisi yang sangat baik, bukan tradisi sebetulnya, ada kebiasaan yang sangat baik, dan itu melaksanakan hadis ini, yaitu menjenguk saudara atau jamaah Masjid Nurul Huda yang sedang diuji oleh Allah. Beliau itu sakit. Lalu apa saja yang kita lakukan kalau kita itu menjenguk saudara kita yang sedang sakit? Yang pertama yang dilakukan para sahabat itu bertanya bagaimana keadaan si sakit. Bagaimana keadaan si sakit? Ilmu ini sangat mudah, ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah. Sangat mudah. Tapi ilmu itu harus kita amalkan ya. Ilmu itu harus kita amalkan. Bukan kita punya ilmu yang numpuk tapi tidak pernah diamalkan. Itu akan mendapatkan pertanyaan tersendiri nanti di akhirat ya. Untuk apa ilmumu? Nah, itu pertanyaannya Allah nanti di akhirat. Maka ilmu itu walaupun mudah, sedikit, langsung kita amalkan. Langsung kita amalkan. Itu sangat baik. Itu berarti kita mengamalkan hasil ngaji kita. Nah, yang kita lakukan pertama ketika kita menjenguk orang sakit itu adalah bertanya keadaan si sakit. Ketika ini hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ketika Nabi itu sakit dan dengan sakitnya ini beliau wafat, Ali bin Abi Thalib itu sebagai menantunya Nabi sering keluar masuk rumahnya Nabi. Suatu hari Ali bin Abi Thalib keluar dari rumah Nabi. Lalu sahabat bertanya, wahai Ali bin Abi Thalib, wahai Abul Hasan. Abul Hasan berarti ayahnya Hasan, karena Ali bin Abi Thalib memang ayahnya Hasan. Bagaimana keadaan Rasulullah pagi ini? Maka Ali bin Abi Thalib menjawab, alhamdulillah pagi ini keadaan Rasulullah lebih baik. Nah, itu menunjukkan apa? Bahwa bertanya, menanyakan keadaan si sakit itu merupakan apa? Sunnah dari Rasulullah, sunnah dari para sahabat, Mari kita tiru ya. Kita bertanya keadaan si sakit. Kalau memungkinkan yang sakit itu bisa diajak komunikasi, kita ajak langsung komunikasi. Bagaimana keadaan sakitnya, bagaimana sakitnya dan sebagainya ya. Dan sebagainya. Tapi kalau tidak memungkinkan, berarti kita bisa bertanya, boleh bertanya kepada keluarganya. Yang kedua yang bisa kita lakukan untuk
ketika kita mengunjungi orang yang sakit itu adalah menghibur. Kalau yang dilakukan Nabi di dalam hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, kalau Nabi itu menjenguk orang yang sakit, maka kalimat Nabi yang pertama adalah menghibur yang sakit, ya, yaitu la ba'sa tahurun insyaallah. La ba'sa tahurun insyaallah. Artinya tidak apa-apa. Maksudnya Nabi itu apa? Walaupun kamu sakit enggak apa-apa, ya. Nabi menghibur seperti itu. Penyakit ini bisa menjadi pencuci dari apa? Dari dosa-dosa. Insyaallah. Insyaallah. Jadi ini artinya apa? Kalau kita sakit dan kita itu ikhlas, berarti apa? Kita itu apa? Akan dikurangi dosanya. Sebagian dari dosa kita itu diampuni oleh Allah. Kalau kita sakitnya itu ikhlas, ya, tidak mengeluh, tidak sambat dan lain sebagainya. Kita ikhlas, ya, karena memang sakit itu semuanya dari Allah dan nanti Allah yang akan menyembuhkan. Nah, ini Nabi itu menghibur orang yang sedang sakit. Tidak apa-apa, kata Nabi. Jadi jangan mengeluh, ya, jangan mengeluh. Semoga penyakit ini menjadi pencuci dari dosa-dosa, insya Allah. Jadi kita bisa tiru kalimat itu, atau kita bisa menghiburnya, ya, dengan cara apa? Membuat orang itu optimis, misalnya ya perbanyak istighfar, perbanyak apa? Zikrullah, perbanyak ini, agar kita itu tenang, agar kita itu apa? Tidak bisa sembuh dari sakitnya dan lain sebagainya, ya. Banyak yang bisa kita lakukan dalam rangka menghibur orang yang sedang sakit. Lalu yang ketiga yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat adalah mendoakan, ya. Mendoakan. Kalau kita tidak paham doanya, ya kita berbahasa Indonesia boleh, ya. Kita berbahasa Indonesia boleh. Tapi kalau Nabi itu doanya yang diajarkan Nabi adalah hadis riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu an. Aisyah ini bercerita, Aisyah ini istrinya Nabi yang sangat cerdas, ya. Dikatakan sangat cerdas karena apa? Beliau ini banyak meriwayatkan banyak hadis, ya. Bahkan merupakan orang ketiga terbanyak, ya, meriwayatkan hadis. Beliau ini, Aisyah ini bercerita bahwa Nabi kalau mengunjungi orang yang sakit itu Nabi mengusap-usap badan orang yang sedang sakit itu, ya. Lalu Nabi berdoa, Allahumma rabban nas adhibil ba'sas fi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yugadiru saqaman. Kalau enggak hafal itu tadi, kita baca artinya enggak apa-apa, kita doa artinya. Ya Allah, Tuhan dari manusia, dari semua manusia, hilangkan segala penyakit, sembuhkanlah. Hanya Engkau yang dapat menyembuhkan. Tiada kesembuhan kecuali dari Engkau. Sembuh yang tidak dihinggapi penyakit lagi. Itu yang diajarkan Nabi. Atau kita kalau enggak hafal bisa aja kita berdoa yang singkat. Semoga Allah menyembuhkan engkau. Agar apa? Agar nanti bisa sholat berjamaah lagi di masjid. Nah, misalnya seperti itu kita berdoanya. Terserah kita mana yang kita pahami, ya, yang kita pahami dan kita mudah untuk melakukannya. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, ada banyak sekali sebetulnya doa yang diajarkan Nabi untuk mendoakan yang sedang sakit ini. Misalnya kalau kita tambah satu lagi, kalau ada seseorang yang sedang sakit dan orang itu belum ditakdirkan ajalnya oleh Allah, lalu kita doakan seperti doa berikut ini 7 kali. Menurut hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi dan Al-Hakim dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, doanya adalah As'alullahil azim Rabbal arshil azim ayyashfika illa afahullah min dzalikal mardi. Saya mohon kepada Allah yang Maha Agung, Tuhan yang mempunyai arsy yang besar,
semoga Allah menyembuhkan engkau. Itu doa dari Nabi. Kalau orang itu belum waktunya meninggal dan kita doakan seperti ini menurut hadis ini 7 kali, maka orang itu pasti sembuh. Karena Nabi yang bersabda, insya Allah pasti terjadi. Nabi tidak pernah bohong. Nabi tidak pernah bohong. Maka kita harus yakin kalau Nabi yang mengajarkan, mari kita amalkan. Mari kita amalkan. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, hikmah dari orang yang menjenguk orang sakit itu, di samping tadi yang pertama saya sampaikan, yaitu bahwa kita itu akan seolah-olah kita bertemu dengan Allah di tempat orang yang kita kunjungi itu, yang sedang sakit itu. Maka hikmah yang berikutnya adalah kita akan didoakan malaikat. Kita akan didoakan malaikat. Di dalam hadis riwayat Tirmizi dari Ali radhiyallahu an, saya langsung baca artinya. Tiada seorang muslim yang menjenguk saudaranya sesama muslim. Maksudnya yang menjenguk sesama muslim yang sedang sakit waktu pagi, melainkan didoakan oleh 70.000 malaikat hingga sore. Jadi kalau kita menjenguk saudara kita muslim yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, maka kita akan didoakan oleh malaikat, 70.000 malaikatnya mendoakan kita. Doanya malaikat pasti doa yang terbaik. Misalnya apa? Karena kita mengunjungi orang sakit, malaikat akan berdoa, semoga kamu sehat. Semoga kalau kita ke situ membawa sesuatu, barangkali malaikat akan mendoakan kita, semoga Allah memberi ganti yang lebih baik, dan seterusnya dan seterusnya. 70.000 malaikat mendoakan kita mulai pagi sampai sore. Lanjutan hadisnya, dan jika kita menjenguk di waktu sore, maka didoakan oleh 70.000 malaikat hingga pagi hari. Jadi betapa besarnya ibu bapak pahala atau hikmah yang bisa kita terima apabila kita mengunjungi saudara kita sesama muslim yang sedang sakit. Maka kalau kita berkunjung kepada orang yang sedang sakit, kita ingat-ingat kajian kita malam ini, bahwa memang ada tuntunannya dari Rasulullah, Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam ini. Tidak perlu lama-lama, sedikit saja ilmunya yang ringan-ringan, tapi ayo kita praktekkan. Segala yang baik dan benar semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga Allah menolong kita agar kita bisa mengamalkannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.